Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Wulandari, NIM 239 dari Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Untuk hari ini saya akan membuat proyek tentang etika dalam akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, yaitu guna untuk memenuhi tugas UTS. Langsung saja ke pembahasan pokok-pokoknya ya. Untuk yang pertama, kita akan masuk ke materi akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Ada 5. Yang pertama ada etika dalam akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Yang kedua ada tanggung jawab akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Yang ketiga ada competence, confidentiality, integrity, dan objectivity of management accounting task here. Lalu ada whistleblowing, dan yang terakhir ada contoh kasus etika dalam akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Yang pertama yaitu pengertian dari etika dalam akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Yang pertama ada akuntansi, yaitu pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak, dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. Lalu yang kedua ada akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan di sini bagian dari akuntansi yang berkaitan dengan penyiapan laporan keuangan untuk pihak luar seperti pemegang saham, kreditor, pemasok, serta pemerintah. Prinsip utama yang dipakai dalam akuntansi keuangan adalah persamaan akuntansi. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Lalu ada pengertian dari akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen di sini suatu sistem akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan dan penggunaan informasi akuntansi untuk manajer atau manajemen dalam suatu organisasi, dan untuk memberikan dasar kepada manajemen untuk membuat keputusan bisnis yang akan memungkinkan manajemen lebih siap dalam pengelolaan dan melakukan fungsi kontrol. Lalu yang kedua ada tanggung jawab akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Yang pertama, etika dalam akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen merupakan suatu bidang keuangan yang merupakan sebuah bidang yang luas. Akuntansi keuangan merupakan bidang akuntansi yang mengkhususkan fungsi dan aktivitasnya pada kegiatan pengelolaan data akuntansi dari suatu perusahaan dan penyusunan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Sedangkan seorang akuntan keuangan bertanggung jawab untuk yang pertama, menyusun laporan keuangan dari perusahaan secara integral sehingga dapat digunakan oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada membuat laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan. Menurut IAI tahun 2004 yang dapat dipahami yaitu seperti relevan materialities, kendala dapat dibandingkan, lalu kendala informasi yang relevan dan handal, serta penyajian yang wajar. Lalu yang kedua ada akuntansi manajemen. Fungsi tanggung jawab akuntansi manajemen di sini merupakan suatu sistem akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan dan penggunaan informasi akuntansi untuk manajer atau manajemen dalam suatu organisasi untuk memberikan dasar kepada manajemen untuk membuat keputusan bisnis yang akan memungkinkan manajemen akan lebih siap dalam pengelolaan dan melakukan fungsi kontrol. Tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang akuntan manajemen yaitu ada 5. Yang pertama ada perencanaan, yaitu menyusun dan berpartisipasi dalam mengembangkan sistem perencanaan, menyusun sasaran-sasaran yang diharapkan, dan memilih cara-cara yang tepat untuk memonitor arah kemajuan dalam pencapaian sasaran. Lalu yang kedua ada pengevaluasian. Arti dari pengevaluasian di sini mempertimbangkan implikasi-implikasi historikal dan kejadian-kejadian yang diharapkan, serta membantu memilih cara terbaik untuk bertindak. Lalu yang ketiga ada pengendalian.
Arti dari pengendalian di sini menjamin integritas informasi finansial yang berhubungan dengan aktivitas, organisasi, dan sumber-sumbernya, memonitor dan mengukur prestasi, dan mengadakan tindakan koreksi yang diperlukan untuk mengembalikan kegiatan pada cara-cara yang diharapkan. Lalu yang keempat ada menjamin pertanggungjawaban sumber. Di sini itu mengimplementasikan suatu sistem pelaporan yang disesuaikan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi, sehingga sistem pelaporan tersebut dapat memberikan kontribusi kepada efektivitas penggunaan sumber daya dan pengukuran prestasi manajemen. Lalu yang terakhir ada pelaporan eksternal. Pelaporan di sini ikut berpartisipasi dalam proses mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi yang mendasari pelaporan eksternal. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu competence, confidentiality, integrity, and objectivity of management accountant. Yang pertama ada kompetensi, yaitu artinya akuntan harus memelihara pengetahuan dan keahlian yang sepantasnya, mengikuti hukum, peraturan, dan standar teknis, dan membuat laporan yang jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan. Praktisi manajemen akuntansi dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab yang pertama, menjaga tingkat kompetensi profesional sesuai dengan pembangunan berkelanjutan, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Yang kedua ada melakukan tugas sesuai dengan hukum, peraturan, dan standar teknis yang berlaku. Dan yang terakhir ada mampu menyiapkan laporannya lengkap, jelas, dengan informasi yang relevan serta dapat diandalkan. Lalu untuk materi yang kedua ada kerahasiaan atau confidentiality, mengharuskan seorang akuntan manajemen untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia kecuali ada otorisasi dan hukum yang mengharuskan untuk melakukan hal tersebut. Praktisi manajemen akuntansi dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab untuk yang pertama, mampu menahan diri dari mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dalam pekerjaan, kecuali ada izin dari atasan atau atas dasar kewajiban hukum. Lalu yang kedua ada menginformasikan kepada bawahan mengenai kerahasiaan informasi yang diperoleh agar dapat menghindari bocornya rahasia perusahaan. Hal ini dilakukan juga untuk menjaga pemeliharaan kerahasiaan. Lalu yang terakhir ada menghindari diri dari pengungkapan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi maupun kelompok secara ilegal melalui pihak ketiga. Lalu materi yang ketiga ada integritas, yaitu mengharuskan untuk menghindari conflict of interest, menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka terhadap kemampuan mereka dalam menjunjung etika. Praktisi manajemen akuntansi dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab. Yang pertama, menghindari adanya konflik akrual dan menyarankan semua pihak agar terhindar dari potensi konflik. Yang kedua ada menahan diri dari agar tidak terlibat dalam kegiatan apapun yang akan mengurangi kemampuan mereka dalam menjalankan tugas secara etis. Yang ketiga ada menolak berbagi hadiah, bantuan, atau bentuk sogokan lain yang dapat mempengaruhi tindakan mereka. Lalu ada menahan diri dari aktivitas negatif yang dapat menghalangi dalam pencapaian tujuan organisasi. Lalu ada mampu mengenali dan mengatasi keterbatasan profesional atau kendala lain yang dapat menghalangi penilaian tanggung jawab kerja dari suatu kegiatan. Lalu ada mengkomunikasikan informasi yang tidak menguntungkan serta yang menguntungkan dalam penilaian profesional. Lalu yang terakhir ada menahan diri agar tidak terlibat dalam aktivitas apapun yang akan mendiskreditasikan profesi. Lalu ada objektivitas. Sini mengharuskan para akuntan untuk mengkomunikasikan informasi secara wajar dan objektif, mengungkapkan secara penuh full disclose semua informasi relevan yang diharapkan dapat mempengaruhi pemahaman user terhadap laporan. Komentar dan rekomendasi yang ditampilkan praktisi manajemen akuntansi dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab. Yang pertama, mengkomunikasikan atau menyebarkan informasi yang cukup dan objektif. Lalu ada
mengungkapkan semua informasi relevan yang diharapkan dapat memberikan pemahaman, laporan atau rekomendasi yang disampaikan. Dan selanjutnya ke materi whistleblowing. Whistleblowing di sini merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang akuntan beberapa orang karyawan untuk membocorkan kecurangan baik yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak lain. Pihak yang dilaporkan ini bisa saja atasan yang lebih tinggi ataupun masyarakat luar. Lalu rahasia perusahaan adalah sesuatu yang konvensional dan emang harus dirahasiakan, dan pada umumnya tidak menyangkut efek kecurangan tertentu yang merugikan perusahaan sendiri maupun pihak lain. Apabila dibongkar atau disebarluaskan, merugikan perusahaan, paling minimal merusak nama baik perusahaan tersebut. Whistleblowing di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada whistleblowing internal dan eksternal. Yang internal ini yaitu kecurangan yang dilaporkan kepada pimpinan perusahaan tertinggi. Pemimpin yang diberitahu harus bersikap netral dan bijak, loyalitas moral bukan bertuju pada orang, lembaga, otoritas, kedudukan, melainkan pada nilai moral, keadilan, ketulusan, kejujuran, dan dengan demikian bukan karyawan yang harus selalu loyal dan setia pada pemimpin, melainkan sejauh mana pimpinan atau perusahaan bertindak secara moral. Lalu ada whistleblowing eksternal, yaitu membocorkan kecurangan perusahaan kepada pihak luar seperti masyarakat. Karena kecurangan itu merugikan masyarakat, motivasi utamanya adalah mencegah kerugian bagi banyak orang. Yang perlu diperhatikan adalah langkah yang tepat sebelum membocorkan kecurangan tersebut ke masyarakat. Untuk membangun iklim bisnis yang baik dan etis memang dibutuhkan perangkat legal yang adil dan baik. Lalu masuk ke contoh kasus etika dalam akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Di sini saya mengambil contoh dari 9 KAP yang melakukan koalisi dengan kliennya pada tahun 2001, meminta pihak kepolisian mengusut 9 kantor akuntan publik yang berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan. Diduga telah melakukan kolusi dengan pihak bank yang pernah diauditnya antara tahun 95 sampai 97. Koordinator ICW di sini bilang kepada wartawan, mengungkapkan berdasarkan temuan BPKB, 9 dari 10 KAP melakukan audit terhadap sekitar 36 bank bermasalah. Ternyata tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar. Lalu hasil audit tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga akibatnya mayoritas bank-bank yang diaudit tersebut termasuk di antara bank-bank yang dibekukan kegiatan usahanya oleh pemerintah sekitar. Dengan kata lain, ke-9 KAP itu telah menyalahi etika profesi. Lalu ICW menduga hasil laporan KAP itu bukan sekedar humor error atau kesalahan dalam penulisan laporan keuangan yang tidak disengaja, tetapi kemungkinan ada berbagai penyimpangan dan pelanggaran yang dicoba ditutupi dengan melakukan rekayasa akuntan. Lalu di sini beliau mencurigai ke-9 KAP itu lebih melanggar standar audit sehingga menghasilkan laporan menyesatkan masyarakat. Misalnya mereka memberi laporan bank tersebut sehat, ternyata dalam waktu singkat bangkrut. Nah, ini merugikan masyarakat. Kita mengharapkan ada tindakan administratif dari Departemen Keuangan, misalnya mencabut izin kantor akuntan publik itu. Lalu dalam penyelesaiannya di sini, dalam kasus di atas, akuntan bersangkutan banyak melanggar kode etik profesi akuntansi. Yang pertama, prinsip yang dilanggar, tanggung jawab profesi. Prinsip tanggung jawab profesi ini mengandung makna bahwa akuntan sebagai pemberi jasa profesional memiliki tanggung jawab kepada semua pemakai jasa mereka termasuk masyarakat. Lalu yang kedua ada kode etik. Yang kedua yang dilanggar itu prinsip kepentingan publik. Nah, prinsip kepentingan publik di sini setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Lalu ada kode etik yang ketiga yang dilanggar yaitu prinsip integritas, yaitu untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik.
Lalu ada kode etik keempat yang dilanggar, yaitu prinsip objektivitas. Nah, di sini itu setiap anggotanya harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Dalam kasus ini, 9 KAP dianggap tidak objektif dalam menjalankan tugas. Mereka telah bertindak berat setelah mengutamakan kepentingan klien, dan mereka tidak dapat memberikan penilaian yang adil, tidak memihak, serta bebas dari benturan kepentingan pihak lain. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.